Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Kenaikan harga kedelai impor menyebabkan pembuat tahu dan tempe di Denpasar merugi dan terancam bangkrut. Ratusan orang dari berbagai komunitas supporter sepak bola di Bali menggelar aksi solidaritas tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang. Maskot Piala Dunia 2022 di Qatar, Laib, hadir menyapa masyarakat Bali di Pantai Kuta Badung. Kenaikan harga kedelai impor semakin memberatkan pembuat tahu dan tempe di Denpasar. Muhammad Ali adalah salah satu pembuat tahu dan tempe di Denpasar yang terdampak kenaikan harga kedelai. Kini ia harus bekerja sendiri sejak harga kedelai impor merangkak naik. 2 karyawan yang selama ini membantunya telah dipulangkan ke Lombok karena ia tidak lagi mampu membayar upah pekerja. Daya beli masyarakat yang menurun akibat kenaikan harga bahan bakar minyak juga menyebabkan jumlah produksi menurun drastis. Sebelumnya dalam sehari mereka bisa mengolah 300 kg kedelai, kini anjlok hanya 13 kg per hari. Kondisi serupa juga dirasakan oleh pembuat tahu dan tempe lainnya. Kenaikan harga kedelai membuat mereka terus merugi dan terancam bangkrut. Dari 3 kilo kita nanti bikin 3 kilo kurang sedikit aja. Tapi nutup nggak untuk biaya yang lain itu nutup nggak? Nggak nutup sih, kalau pakai tenaga nggak nutup. Kerja sendiri masih nutup. Artinya sekarang, iya. Artinya sekarang gimana caranya Pak biar bisa tetap jalan usahanya? Ya kita harap kedelainya diturunin. Kedelainya turunan ya. Kalau karyawan bisa nambah nggak kan? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Justru mengurangi kalau sekarang karyawan. Pak ini udah sering beberapa kali naik turun Ya. harganya. Kalau sekarang gimana Pak kondisinya? Ini yang paling melonjak, yang paling parah. Ya ini cuma 1 yang kerja. Biasanya produksi sedikit. Biasanya 4. Nah, 2 orang jadi ini 1 di sini kan. Udah anak-anak itu mungkin udah tahu anunya sedikit, produknya sedikit. Ya dia pulang sendiri 2 orang kemarin. Harga kedelai impor pada saat kondisi normal di harga Rp8.000 per kilogram. Namun saat ini harganya sangat tinggi mencapai Rp15.000 per kilogram. Pembuat tahu dan tempe meminta pemerintah segera menurunkan harga kedelai atau memberikan subsidi agar usaha mereka bisa tetap bertahan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Pelaku usaha kerajinan gerabah kini sulit berproduksi di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Kondisi ini antara lain dirasakan Ketut Subrata, perajin gerabah di desa Kapal Badung. Menurutnya, sinar matahari saat ini tidak bersinar sempurna setiap hari. Produksi gerabah akhirnya ikut terdampak seiring minimnya sinar matahari. Jika cuaca bagus, gerabah membutuhkan waktu penjemuran minimal 1 minggu. Sedangkan saat ini, penjemuran gerabah membutuhkan waktu hingga lebih dari 2 minggu. Sekarang sulit cuacanya, ada sinar ada enggak, itu udah sulit suaranya menurut cuacanya. Karena membutuhkan kentembangnya. Ya, membutuhkan bahan bakar panas tuh. Saya mementingkan sinar di sini untuk usaha cabang yang kecil. Terus tidak berpengaruh Pak dengan hasilnya nih Pak? Berpengaruh kalau bakar tidak bisa yang belum matang dan kering itu tidak bisa dibakar. Jadi selama ini tetap produksi aja Pak? Tetap produksi, tapi lama prosesnya. Jadi dengan cuaca yang tidak menentu lama butuh waktunya Pak? Ya, butuh waktu lama. Sampai 2 minggu. Biasanya kalau ada sinar 1 minggu bisa. 1 minggu bisa ya. Kalau tidak ada sinar itu bisa 2 minggu.
15 hari gitu. Jadi menghambat produksi Dan juga Bu. bakar, ya. Terus gimana Pak caranya yang memesan itu nggak lambat jadinya Pak? Ya, kalau ada order lambat sekarang. Kalau nyari yang barang itu cuma sekarang nggak tahu orangnya nyari dikit-dikit tuh, yang dulu tuh sama sekali ada yang dikit-dikit aja. Mbak jalan aja sedikit. Kerajinan gerabah sangat tergantung pada sinar matahari sebelum masuk ke proses pembakaran. Proses penjemuran gerabah harus sempurna karena akan berdampak terhadap kualitasnya. Perajin gerabah di Desa Kapal kini tetap bekerja meskipun jumlah produksi berkurang akibat cuaca yang kurang bersahabat. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Penjual sanggah atau sarana persembahyangan dari beton mengeluhkan turunnya omset penjualan. Kondisi ini dirasakan Nyoman Sukerti, penjual sanggah beton di wilayah Kapal Badung. Penjualan sanggah beton kini menurun hingga 60%. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, ia bisa menjual 3 buah sanggah beton per hari. Namun selama pandemi COVID-19, penjualan sanggah beton setiap hari menjadi tidak pasti. Saat sekarang sepi musimnya. Kenapa Bu? Faktor apa musim gininya sepi Bu? Musim permintaan. Pandemi pertama. Kedua, orang perbaiki jalan. Pengaruh masuk kita akses ya Bu. Masuk ya. Dumun kentan dumun pembelinya berarti kebanyakan pegawai hotel berarti nggih? Iya Kerja ada hotel ada. Orang-orang di rumah nggak ada gitu. Itu berapa persen Bu penurunannya Bu mungkin? Kentan 50%. 60%. 60 nggih. Ya. Dumun pelanggannya dari mana enten Bu? Seluruh Bali Pak. Oh niki ngirim seluruh Bali. Iya. Niki pedagang berarti dijual kembali nggih? Ada pedagang, ada langsung dipakai. Oh. Tergantung Pak, orang mencari itu kebutuhannya, ya kira-kira per hari ini paling-paling 3 gitu. 3. Kalau ngirim ke kabupaten lain ini Kang Ibu seluruh Bali berapa bisa ngeran nih Bu? Biasanya nyari-nyari penyengkar itu. Penyengkarnya ya beton ya penyengkar juga. beton. Tembok niki. Kan banyak itu, ada 30, ada 20. Sebelum pandemi, pembeli sanggah beton berasal dari berbagai kalangan di wilayah Badung. Harga sanggah beton bervariasi, mulai dari Rp400.000 hingga Rp1.000.000 per buah. Penjual sanggah beton berharap kondisi ekonomi membaik agar usaha mereka bisa kembali pulih. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.